Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, yaitu muatan IPS. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, singkatannya yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dan bertugas menyelidik berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan PPKI, singkatannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah anak-anak, selanjutnya yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya, golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak, ketahuilah, berikut adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta.
Yang ketiga, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Yang keempat, diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian setelah diketik ada pengibaran bendera, yaitu bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang keenam, pengibaran bendera oleh Suhud dan Latif Hedraningrat. Yang ketujuh, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi memberikan sambutan. Kemudian yang terakhir yaitu disiarkan langsung di Radio Republik Indonesia. Anak-anak, setelah kalian mengetahui peristiwa-peristiwa proklamasi, kemudian kita belajar peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17 terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internatio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Kemudian, pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan benteng, yaitu Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pemimpin diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Nah, ini terkenal ya, Jenderal Sudirman, kalian pasti sudah tahu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengkosongkan Bandung bagian utara. Kemudian, peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Selanjutnya, coba perhatikan, pada tanggal 23 Maret 1946,
tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengkosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI, Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengkosongkan Bandung Selatan. Kemudian, sebelum ditinggalkan Bandung Selatan, di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Selanjutnya, untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Yang pertama yaitu 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Kemudian membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.